Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. Sungguh indah pesona Bangkinang, singgah wisata ke Candi Muaratakus. Mari rapatkan barisan sekarang kupas bisnis application modeling yang memukau. Perkenalkan, nama saya Insinyur Fahmi Iqbal Firmananda, Eskom MM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi S1 Bisnis Digital pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Pada video kali ini, salah satu mata kuliah yang saya sampaikan adalah dengan mata kuliah Business Application Modeling atau pemodelan aplikasi bisnis dengan kode mata kuliah SBD 312024 dengan memiliki bobot SKS 3 SKS. Topik materi yang saya sampaikan adalah Business Analysis. Pembahasan ini difokuskan pada proses pembekalan pemahaman basic pada bisnis analis yang meliputi di pertemuan kelima kali ini. Yang pertama, kita membahas pengertian dan konsep dasar bisnis analis atau proses bisnis. Yang kedua, kita membahas tentang pengertian, permodelan, proses bisnis. Yang ketiga, kita membahas pedoman pemodelan proses bisnis. Lalu kita membahas peran bisnis analis dalam pengembangan aplikasi bisnis. Lalu kita mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pada bisnis. Lalu juga kita mengidentifikasi stakeholder atau pihak yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Lalu kita juga menggunakan teknik-teknik permodelan proses bisnis. Lalu kita menggunakan teknik pengumpulan kebutuhan pengguna seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Lalu kita juga menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam aplikasi proses bisnis. Dan lalu kita mengimplementasi dan mengevaluasi proses bisnis, dan kita memetakan proses bisnis AS, IS, dan 2B sebagai dasar perancangan aplikasi. Baik Bapak Ibu sekalian, terdapat CPL Prodi. Yang pertama, mampu memahami, menganalisis, dan menilai konsep dasar dan peran sistem informasi bisnis dalam mengelola data dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses sistem organisasi. Yang kedua, mampu menyusun konsep dan mengembangkan usaha berbasis teknologi, bisnis, dan sistem informasi. Yang ketiga, mampu memahami dan menggunakan metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Bapak Ibu dan sekalian, berikut ada CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengetahuan bisnis dan kewirausahaan untuk merancang sistem dan model bisnis CPL 02. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan serta mengenali potensial bisnis serta menyusun elemen model bisnis kanvas. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengintegrasikan dan memahami metodologi model bisnis dengan menggunakan tools kanvas dan juga memvalidasinya. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun konsep dan mengembangkan model bisnis kanvas berbasis teknologi dan informasi. Tujuan mata kuliah Business Application Modeling atau BAM
adalah membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis, lalu merancang dan memvisualisasikan alur kerja operasional perusahaan ke dalam model sistem dan atau aplikasi. Nah, hal ini penting agar mahasiswa mampu memiliki pemahaman dan mengerti alur proses bisnis untuk berjalannya efektif, efisien, dan siap dikonversikan ke dalam sistem informasi yang secara berkomputerisasi. Melalui video pengajaran ini, saya menyampaikan mata kuliah secara interaktif, sistematis, komunikatif, berbasis digital, dan mudah dipahami untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan dengan metode DIA atau disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery. Nah, sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan metode ceramah atau delivery. Lalu juga kita menggunakan Project Based Learning (PGBL), Case Based Learning (CBL), Small Group Discussion (SGD), dan presentasi dan kuis yang menekankan dan kemampuan analisis pemecahan masalah serta penyusunan proposal proyek bisnis secara ilmiah dan aplikatif. Bapak Ibu sekalian, interaksi dosen dan manusia dilaksanakan secara aktif dan kolaboratif melalui diskusi di kelas, diskusi online. Lalu kita melakukan umpan balik feedback terhadap tugas dan presentasi mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memperdalam pemahaman dan membangun pola berpikir kritis oleh mahasiswa dalam menganalisis sekitar untuk mencapai sebuah proses bisnis nantinya. Nah, terdapat yang terakhir adalah sistem penilaian atau assessment terhadap pencapaian sebuah pembelajaran, yaitu yang pertama adalah asesmen formatif dengan nilai bobot 5%, meliputi kehadiran dan partisipasi. Kemudian asesmen sumatif dengan nilai 95%, meliputi tugas mahasiswa 25% dan kuis 10%. Kemudian UTS atau ujian tengah semester dengan bobot nilai 25% dan UAS ujian akhir semester nanti 35%. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Biasanya sangat semangat sekali. Oke, kita masuk ke mata kuliah kita, Business Application Modeling. Kali ini kita di pertemuan kelima. Yang mata kuliah kita, hanya kita akan terjun ke masyarakat. Bagaimana untuk membuat suatu bisnis, tentu dengan diawali dengan perencanaan. Perencanaan. Oke. Sejak dari gambar yang akan kita lalui nantinya. Nah, ada 4 tahapan untuk teman-teman bisa di bisnis digital ini untuk bisa melakukan suatu proses bisnis. Yang pertama itu ada kita sudah melalui konsep, yang kedua ada pengertian modeling, yang ketiga ada pedoman pemodelan proses bisnis, yang keempat adalah teknik-teknik untuk pemodelan proses bisnis. Oke. Sebelum kita mulai, kita masuk, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke. Silakan dibuka absensi semua. Silakan login. Kemudian isi absensinya tanpa saya harus baca satu persatu. Oke? Sudah? Oke, sudah. Oke. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini,
ada input, output, dan input, proses, output. Nah, ketika teman-teman melakukan sebuah bisnis model, teman-teman mesti mempersiapkan sebuah konsep terlebih dahulu. Lalu dari input, lalu teman-teman membuat konsepnya, diproses, dan hasilnya adalah bisnis teman-teman lakukan. Nah, ketika semua sudah terjadi, ada namanya feedback, evaluasi, dan yang kedua adalah kontrol untuk tujuan supaya teman-teman tahu ini proses bisnis sampai mana. Oke, paham sampai situ? Oke. Nah, jadi ini adalah sebuah transformasi dari input, proses, dan output. Oke. Nah, proses pemodelan proses bisnis. Nah, ini menjelaskan fungsi terkait bagaimana kegiatan bisnis melalui masukan, kontrol, keluaran, dan mekanisme atau sumber daya yang digunakan dari kegiatan tersebut. Nah, model ini dimanfaatkan untuk memahami bagaimana tenaga kerja atau sumber daya yang digunakan untuk membuat produk atau jasa bagi pelanggan perusahaan. Nah, juga mengidentifikasi bagian-bagian yang diperbaiki. Seperti saya bilang tadi, kita ada evaluasi dan controlling untuk dibuat lebih efisien atau direkayasa ulang. Seandainya produk teman-teman di pasaran gagal, apa kegagalan tadi? Nah, itu bisa teman-teman evaluasi kembali. Nah, diberikan masukan pemahaman aplikasi yang dapat dioptimalisasi untuk merampingkan proses manusia atau mesin dengan sesuai dengan kebutuhan sistem. Oke. Model ini mengintegrasikan bagaimana antara perusahaan-perusahaan yang bisa digabungkan. Seandainya teman-teman punya usaha makanan, tentu butuh bahan baku. Nah, itu teman-teman bisa gabungkan disebut dengan merger untuk memproduksi suatu jenis atau jasa yang berkaitan dengan hasil teman-teman nantinya. Nah, juga dimulai dari sebuah rantai nilai, bekerja dari bawah, bekerja untuk mengidentifikasi proses bisnis yang disebut dengan rantai pasok. Oke. Nah, kembali lagi ke awal tadi. Untuk mengatur sebuah wajar terhadap orang yang terlibat atau representasi yang adil dari kelompok besar, maka teman-teman mesti mengumpulkan itu tadi. Ada suatu pengusaha A dan B, untuk bisa kita gabungkan untuk mencapai usaha kita yang tadi ada bahan baku A dan B. Oke. Nah, ini adalah sebuah pemodelan enterprise modeling. Ada resort, organisasi, fungsional. Nah, teman-teman berada di sini. Resort tadi. Bagaimana teman-teman mengumpulkan sebuah teknologi, input, energi, tenaga, storage, dan finansial. Berarti setiap organisasi itu pasti ada job desk masing-masingnya. Ada yang sebagai admin, lalu ada sebagai yang di bidang keuangan, dan ada sebagai SDM dan teknologi dan lainnya. Nah, tentu ini tidak cukup. Dibutuhkanlah sebuah organisasi struktural, proses, dan strategi, CMS, dan kultural. Artinya, ketika teman-teman sudah memiliki usaha, tentu pasti ada yang di atasnya, top level middle manajemennya, yang disebut mungkin bisa jadi pemerintah, yang mengatur sebuah regulasi, aturan, bagaimana teman-teman bisa menjalankan usaha tersebut. Oke. Enterprise management system. Enterprise ini adalah suatu istilah yang merujuk pada organisasi kerja yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, khususnya bisnis dan pemerintah untuk merealisasikan tujuannya. Pemodelan enterprise pendekatan suatu sistematis untuk mendokumentasikan sebuah perusahaan, tujuannya adalah proses bisnis yang sistem mendukung. Pemerintah tak akan mampu bergerak sendiri tanpa ada masyarakatnya. Nah, tentu butuh ketika kita mendistribusikan suatu barang, tentu siapa yang mendistribusikan itu? Tentu teman-teman semuanya yang sudah memiliki usaha. Oke. Nah, pemodelan enterprise yang digunakan kerangka kerja untuk menggambarkan sebuah konsisten, fungsi, dan struktur pada perusahaan, kebutuhan dan alasan untuk perubahan, alternatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, teman-teman mesti tahu apa yang teman-teman butuhkan. Nah, ada namanya karakteristik bisnis komposorer, sangat kompleks dan merupakan sistem yang terdistribusi.
melibatkan banyak orang, teknologi, dan proses bisnis. Tidak bisa teman-teman sendiri yang melakukannya, butuh teman-teman sekalian. Itu namanya kelompok. Karena kalau sendiri individu namanya, dan itu tidak bisa dikatakan kelompok. Nah, memiliki banyak tujuan dan pelanggan. Kita harus samakan dulu persepsi kita. Tujuan kita apa? Nah, kita harus tahu dulu pelanggannya, siapa target pasar kita. Oke? Nah, perusahaan yang dapat mengelola kompleksitas dan dapat menanggapi perubahan yang cepat dalam mengelola informasi dan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan mesti tahu perubahan apa yang cepat, mesti tangkap nih, melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Nah, bentuk perusahaan yang modern merupakan jaringan proses yang saling terkait untuk memenuhi tujuan kita melalui penetapan sasaran strategis, arah dan tujuan. Kita harus tahu dulu, kita petakan dulu usaha mana yang ditempatkan, provinsi mana yang harus kita targetkan, siapa pasar kita. Nah, apa yang terjadi proses bisnis yang bisa kita lihat rangkaian individu atau kelompok yang bekerja untuk memenuhi tanggung jawab kita. Kita bekerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan. Kita harus samakan dulu persepsi kita nih. Tujuan visi perusahaan kita apa? Kesejahteraan masyarakat misalnya. Oke. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Mengenal profesi analisis bisnis. Ada 4. Consulting, requirement acquisition, resource acquisition, teknologi information. Nah, apa itu analisis bisnis atau bisnis analis? Karena teman-teman nanti ketika teman-teman tamat dari bisnis digital ini kembali ke masyarakat, tentu teman-teman akan pikir, saya ini siapa? Siapa sih bisnis analis ini gitu? Oke, ada yang bisa jawab? Ya, oke, silakan. Analisis bisnis adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis klien dan pemangku kepentingan untuk menentukan solusi untuk masalah bisnis. Oke, benar sekali. Oke. Nah, jadi analisis bisnis itu dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis klien mereka, untuk pemangku kepentingan, membantu menentukan solusi untuk bisnis. Kita lihat saat ini, fenomena saat ini adalah MBG. Jadi MBG itu adalah ketika masyarakat membutuhkan MBG, siapa pasarnya? Masyarakat. Anak. Nah, anak yang bagaimana? Tentu kita ada pembunuhan gizi. Tentu ada investor yang lainnya. Pengusaha telur, pengusaha makanan. Nah, sesuai dengan pemangku kepentingan masyarakat tadi, memenuhi kebutuhan. Kalau seandainya tidak ada telur, tentu ini usaha jenis menentukan sebuah masalah itu tidak tepat sasarannya. Pemenuhan gizinya akan kurang. Seperti itu contohnya. Nah, maka butuhnya kolaborasi untuk memenuhi analisis bisnis tadi. Oke. Nah, analisis bisnis bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan dan perkembangan manajemen organisasi, khususnya dalam evaluasi, analisis, dan memvalidasi dokumen bisnis serta lunasi yang kebutuhan yang operasional. Jadi ketika teman-teman membutuhkan dan dianalisis nih, oh ternyata wilayah ini kebutuhan telurnya kurang. Saya ngambilin dari mana? Dari provinsi sebelah misalnya, dari kecamatan sebelah. Itu mesti dikumpulkan. Nah, solusi bisnis dia ditentukan sebelumnya adalah bisnis analis, tidak semata dalam hal kebutuhan bisnis. Nah, solusi ini sering mencakup perkembangan sistem, tetapi terdapat juga proses perbaikan. Nah, ketika ada masalah, tentu ada solusi yang akan teman-teman berikan ke perusahaannya masing-masing. Oke. Nah, di sini ada bisnis analis kompeten, ada fasilitator kunci dalam sebuah organisasi yang bertindak sebagai jembatan antara klien dan pemangku kepentingan stakeholder. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh. Ada bisnis kue ya.
untuk membuat sebuah kue tentu dibutuhkan bahan-bahan bakunya seperti telur, tepung. Nah, teman-teman menjembatani tadi klien akan kedua tadi supaya lancar atau jalannya sebuah bisnis tadi, kue tadi. Lalu analisis bisnisnya, analisis keuangan, manajemen proyek, jaminan mutu, dan pengembangan orientasi sesuai pengujian. Setelah bisnis terjadi, tentu ada namanya tadi pengujian melalui organisasi seperti BP POM agar ini produk layak dipasarkan di lapangan, di lapangan ya. Oke. Pelatihan dan pengembangan dan dokumentasi. Ketika produk ini jadi, teman-teman wajib atau melakukan pelatihan dan pengembangan tadi dan dokumentasi dengan baik. Tergantung pada organisasi, sebuah organisasi melakukan beberapa semua fungsi yang terkait. Oke, ini yang bersama. Seorang analisis bisnis mampu membantu pengelola bisnis menentukan solusi untuk masalah yang dihadapi, mengandalkan sistem dan teknologi. Jadi teman-teman mesti punya cekatan dan adaptasi akan teknologi agar mendapatkan informasi dan memiliki pemikiran yang analisis dan sistematik dan mampu memahami situasi dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di lapangan dan juga mampu menentukan skala prioritas. Ini wilayah prioritasnya apa? Nah, ada namanya identifikasi if dan relationship untuk menyatukan komponen-komponen yang terhubung dalam keseluruhan sistem. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, luar biasa. Minggu depan kita akan melaksanakan turun lapangan. Jadi saran saya jaga fisik baik-baik, kurangi begadang, dan pastikan dokumen kita lengkap untuk kita bisa mampu mewawancarai sebuah perusahaan-perusahaan di lapangan. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Bapak Ibu yang tim asesor yang saya hormati, berikut video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDUKT PT dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, khususnya pada bidang pengajaran. Semoga video yang saya sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan baik pada penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan pantun. Membeli duku di pasar bawah, makan bersama di Sungai Siak. Bisnis aplikasi modeling yang telah dirancang dan dibuat, semoga ilmunya senantiasa berkilau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.